Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Kembali kita program inkubator bisnis Rumah BUMN Cirebon, gitu ya. Di sini saya akan berdiskusi dengan salah seorang tenan inkubator bisnis Rumah BUMN Cirebon di batch ketiga ya. Nah, di sini beliau saya kasih clue dulu punya produk ini kanan. Nah, kalau saya diminta baca sama beliau Pawone De Anis. Oke, beliau semacam untuk catering. Boleh aku buka, Mbak? Boleh ya. Buka ya. Di sini karena aku nggak bisa testimoni dulu karena belum waktunya makan gitu ya. Oke, dikasih box seperti ini. Oke, ini menunya apa nih, Mbak? Kalau ini ayam mentega, Pak. Oh, ayam mentega. Nih. Oke, boleh dibuka itu. Ayam mentega. Nah, ini ayam bakar. Ayam bakar. Oh, aku kemarin hari Senin makan ini deh ya. Iya. Oke. Sobat-sobat sekalian ini ya. Nah, sobat-sobat sekalian, aku pengen cerita dulu, dapat insight dari beliau. Seorang tenan, seorang ibu rumah tangga yang memilih berbisnis catering ya. Mbak, boleh diperkenalkan namanya sedikit ya? Bismillah, saya Anisatul Hilmiati, owner dari Pawone De Anis. Nah, yang Pawone De Anis ini kami fokus di catering, Pak. Karena sebelumnya kami punya buka usaha di rumah, tapi kemudian ternyata lebih jalan yang cateringnya. Catering, wow. Betul. Jadi kami ini sejak tahun berapa? 2021. Oh, kurang lebih baru 2 tahun ya? Iya, baru. Ini sahabat-sahabat sekalian, Mbak menggunakan bisnisnya adalah catering sejak 2021. Nah, dalam menjalan bisnis, kenapa sih milih bisnis ini? Itu kan setahu saya teman-teman UKM tuh banyak kulinernya, cake, snacks gitu ya, kue kering. Kenapa memilih bisnis ini? Sebenarnya unik sih, Pak. Niat saya membantu tetangga. Tetangga kanan saya itu terkena, maaf, kanker payudara. Kemudian beliau itu minta tolong saya untuk masakin makanan yang tanpa penguat rasa. Begitu. Jadi beliau sampai sekarang jadi pesan untuk makanan keluarga beliau ke kami. Kemudian kata suami, kenapa nggak dibesarkan saja sekalian ke orang lain, ke semua kalangan. Gitu. Akhirnya kami dengan seadanya, ilmu seadanya, modal seadanya, jadi kami bismillah kami buka, kami berjalan. Jadi ada cerita rupanya sahabat-sahabat sekalian bahwa tetangga beliau, saya ini butuh makanan ya, yang tanpa pengawet, tanpa penguat rasa. Ya betul. Nah, jadi sini jadilah seperti ini ya. Nah, selanjutnya ketika bicara bisnis kan banyak pesaing nih. Tentu setiap orang punya menonjolkan keunggulan. Nah, kira-kira keunggulan apa yang dimiliki di Pawone De Anis ini? Ya, itu tadi Pak, kami tanpa penguat rasa, tanpa MSG, tapi ya namanya orang berbeda-beda ya Pak ya. Yang pesan ada yang saya pakai itu ya, tapi boleh. Karena itu ini. Artinya salah satu ya keunggulan daripada bisnis itu adalah dari taste, rasa. Nah, ada yang tambahan pengawet, penambah rasa gitu, tapi ada juga tidak. Tapi ini bisa di custom, bisa mengikuti keinginan daripada pasar. Nah, kalau bicara tentang ini kan dari kuliner, persaingan sudah dapat, lalu kira-kira Mbak gitu ya, kalau bicara dari sisi harga kisaran berapa sih? Kami untuk menu ini 30.000 Pak. 30.000. Sebenarnya ya menurut kami nggak mahal-mahal amat ya. Yang penting konsumen mau beli ya. Iya, ya gitu. Jadi kami juga menawarkan ke konsumen budget berapa nih. Ibu butuh budget berapa? Nanti kami hitungkan. Kami bikin menu. Ini kami menunya ini untuk menu untuk budget sekian gitu. Jadi ada pilihannya. Kalau gitu hari Senin kemarin sama makan ini artinya sesuai budget ya. Harga spesial ya. Harga spesial. Jadi rupanya punya opsi juga ya sama-sama sekali. Jadi keunggulan dari Pak Manisa itu adalah beliau bisa custom dalam artian dari sisi price juga bisa adaptability lah ya, bisa menyesuaikan. Nah, Pak, kalau bicara tentang keilmuan sekarang kan
di sini dalam bisnis Mbak kan gabung dengan Rumah BUMN Cirebon. Kenapa sih gabung dan apa yang sudah didapatkan di sini? Karena itu tadi berawal dari modal yang seadanya ya. Modal itu kan bukan hanya uang ya Pak ya. Betul. Saya sebelumnya nggak bisa masak juga Pak. Wow. Iya. Tapi nggak belajar dari sini kan? Oh enggak. Okay. Karena semuanya sebenarnya gimana kita ya Pak ya. Sekarang ilmu sudah banyak banget, kita resep-resep sudah banyak banget ada di YouTube. Gimana kita mau ini ya? Kalau yang kami dapatkan dari ini RBC ini, ilmu bisnis manajemen itu saya dari nol Pak. Iya, karena basic saya sejarah Islam. Wow. Saya jauh sejarah ya. Ya, sejarah Islam yang kemudian suami tidak membolehkan saya, belum ya, belum mengizinkan saya kerja di luar. Gitu. Jadi ya. Dapat ilmu manajemen ya. Dapat ilmu manajemen dan sangat berpengaruh. Alhamdulillah. Nah Mbak, kira-kira ke depan nih apa rencananya dengan bisnis ini ya gitu? Karena ke depan tantangan usaha itu makin berat ya, environment itu makin, kompetisi makin tinggi dan lain-lain. Apa rencana ke depan? Kami sih rencana, namanya ini apa ya, kita pengen ya, kita harapan ya, berharap pengen masuk ke rumah sakit, ke hotel. Sementara ini kan kami baru masuk ke satu kampus. Baru masuk ke satu kampus yang ya alhamdulillah. Jadi Manisa, sahabat-sahabat sekalian, dari cerita beliau bahwa beliau seorang ibu rumah tangga yang latar belakang pendidikan bukan manajemen, tapi ada kebutuhan market untuk makanan ini. Beliau create sebuah menu yang tidak perlu membutuhkan penambah rasa dan semacamnya itu, tapi beliau belajar. Nah inilah yang kita sebut di Rumah BUMN Cirebon, jadilah seorang pengusaha berbasis knowledge, dan ini yang selalu diajarkan di Rumah BUMN Cirebon. Nah, saya berharap Mbak Nisa makin maju usahanya, makin terus menjadi seorang pembelajar, insya Allah usahanya terus berkembang. Oke, sukses selalu ya Mbak. Amin. Oke, sahabat-sahabat, itulah bincang-bincang saya dengan salah seorang tenan Rumah BUMN Cirebon, Mbak Nisa, dengan Pawal nih, Anis gitu ya gitu. Dan saya doakan ini beliau terus jadi pembelajar, usahanya terus berkembang. Saja ketemu lagi kita dengan tenan-tenan yang lain yang pasti banyak inspirasi, informasi dan motivasi dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin. Oke.